Ted Bundy. Siapa yang nggak kenal Ted Bundy? Dia adalah seorang serial killer yang paling terkenal di Amerika Serikat, yang sering disebut-sebut sebagai serial killer yang punya ketampanan yang luar biasa, sehingga dia bisa memikat para korbannya dengan ketampanannya itu. Video kali ini kita akan bahas siapa Ted Bundy dari awal sampai akhir. Ted Bundy lahir di Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 24 November 1946 dengan nama asli Theodore Robert Coel. Dulu Ted Bundy ini masa kecilnya nih punya kehidupan yang kacau banget lah, mungkin karena dia nggak tahu siapa ayah kandungnya, dan ibunya sampai Ted Bundy dewasa nggak pernah bilang siapa ayah kandung aslinya, sehingga Ted Bundy ini memang akhirnya diurus sama kakek neneknya. Tapi anyway, walaupun Ted Bundy bisa dibilang nggak punya keluarga yang ideal gitu ya secara tradisional, tapi Ted Bundy ini ternyata punya otak yang jenius, dan bahkan dia sering banget dapat nilai-nilai bagus di sekolahnya gitu. Dan bahkan dia punya gelar psikologi karena berhasil lulus dari Universitas Washington. Tapi anehnya dari sosok Ted Bundy ini ya, yang punya gelar sarjana psikologi, dia seneng banget sama dunia feminisme gitu. Seakan-akan dia tertarik dengan dunia perempuan, dengan dunia feminisme yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Tapi anyway, ternyata kepeduliannya terhadap feminisme ini malah jadi semacam senjata buat dia nantinya untuk mengelabui korban-korbannya yang kesemuanya adalah perempuan. Pada awal tahun 1970-an, Ted Bundy mulai melakukan upaya pembunuhannya di beberapa negara bagian. Dan dia punya cara licik untuk mengelabui bagaimana korbannya bisa mendatanginya dan untuk dieksekusi sampai mati. Dia tuh sering pura-pura gitu, misalkan, dan dia biasanya melakukan hal ini di tempat umum ya, di tempat ramai ya. Biasanya di tempat ramai ketika Ted Bundy melihat ada sosok perempuan yang cantik, rambutnya panjang biasanya, dan berkulit putih, biasanya Ted Bundy selalu pura-pura kakinya sakit, tangannya dibebat atau diperban gitu. Pokoknya yang mengindikasikan bahwa Ted Bundy ini lagi sakit lah gitu, dan dia butuh pertolongan. Ketika ada seorang perempuan yang datang ke Ted Bundy untuk membantu Ted Bundy gitu ya, karena Ted Bundy sedang pura-pura sakit. Nah, di saat itulah ketika perempuan itu datang, Ted Bundy langsung mukul kepala si perempuan itu, nyulik dia, bawa dia ke tempat sepi, dan membunuhnya di tempat sepi itu. Ini ngeri banget sih ya. Ted Bundy ini aksinya nih dilakukan di beberapa tempat yang berbeda ya, di beberapa negara bagian yang berbeda ya, kayak Washington, Utah, Colorado, dan Florida. Dan kenapa sih walaupun dia beberapa kali membunuh tapi nggak pernah ketahuan sama polisi atau nggak pernah ketangkap sama polisi, ternyata Ted Bundy ini pinter banget gonta-ganti identitas, sehingga dia bisa menutupi identitas aslinya gitu. Ya, fungsinya adalah untuk menghindari dari kejaran-kejaran polisi yang sedang mencari buronan pembunuhan-pembunuhan ini ya. Dan selain sering gonta-ganti identitas, dia juga nggak pernah menetap di satu tempat, jadi kayak nomaden gitu untuk menghindari kejaran polisi. Akhirnya di tahun 1975, 5 tahun setelah pembunuhan di tahun 1970 itu ya, akhirnya Ted Bundy tertangkap nih oleh polisi karena polisi menemukan sebuah mobil yang mobil itu dicurigai sebagai sebuah kendaraan yang dipakai Bundy untuk menculik korbannya. Dan ketika ditangkap, itu waktu itu di Utah ya, dia mengaku telah membunuh 30 perempuan muda. Tapi anyway, walaupun dia mengaku telah membunuh 30 orang perempuan, tapi banyak banget yang nggak percaya. Jadi bahkan banyak orang-orang yang lebih percaya bahwa Ted Bundy telah membunuh lebih dari 30 orang yang dia sebutkan gitu. Jadi udah banyak sebenarnya. Dan uniknya di pengadilan itu dia bahkan membela dirinya sendiri, dan bisa-bisanya dia sempat kabur 2 kali dari penjara. Ini gila juga ya ceritanya. Setelah banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Ted Bundy, akhirnya pada tanggal 24 Januari 1989 di negara bagian Florida, Ted Bundy mulai dijatuhi hukuman mati yang akan dieksekusi lewat kursi listrik kayak gitulah. Ini gambarnya seperti ini nih, gambaran kursi listrik ya untuk hukuman mati. Terus anyway, sebelum dia dieksekusi mati, Ted Bundy ini sempet kayak nge-reveal tempat-tempat mana aja yang lokasi-lokasi mana aja tempat dia buang mayat gitu. Jadi korban-korbannya ini kayak disebar sama Ted Bundy di berbagai tempat. Nah, dia nge-reveal tuh tempat-tempat itu. Tapi walaupun begitu, banyak yang nggak percaya bahwa Ted Bundy ini nggak detail banget gitu untuk jujur atau untuk cerita tempat-tempat atau lokasi-lokasi mana aja yang jadi tempat pembuangan korban-korbannya Ted Bundy ini. Ini asli serem banget karena Ted Bundy ini
banyak yang suka gitu. Bahkan ketika dia masuk ke pengadilan untuk diadili karena pembunuhan-pembunuhan yang dia lakukan, itu masih banyak orang-orang yang di luar pengadilan itu kayak support dia, kayak ngedukung dia, padahal dia adalah serial killer gitu. Mungkin saking charmingnya, saking tampannya gitu ya. Kalau lu ngelihat ada satu film yang udah keluar di net, judulnya nih Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, itu adalah film tentang Ted Bundy, yang lu bisa ngelihat banget gimana ketampanan sosok Bundy dan bagaimana orang-orang tuh masih support dia walaupun dia adalah seorang serial killer. Tapi anyway, sebenarnya di balik ketampanannya itu, di balik sosok yang normal dan polosnya itu, malah ada orang bahaya gitu di balik muka dia itu. Jadi intinya sih sebenarnya ya, kalau misalkan melihat dari kasusnya Ted Bundy ini, jadi ya kita harus hati-hati banget nih gitu ya. Walaupun ada orang yang mungkin mukanya biasa aja, maksudnya seperti orang baik-baik, tampan, lembut gitu ya. Seperti Ted Bundy. Ted Bundy ini adalah sosok yang pinter banget untuk bisa membuat hati perempuan nih terenyuh gitu. Tapi men, kalau lu nggak kenal sama orang gitu ya, stranger gitu ya, walaupun dia punya paras yang baik, yang bagus gitu ya, terlihat baik, tetap hati-hati gitu. Karena kasusnya Ted Bundy nih, bahkan ya maksudnya banyak yang ketipu sama Ted Bundy ini, udah ngebunuh 30 atau berapa puluh orang gitu semasa dia menjadi serial killer itu ya, sebelum dihukum mati waktu itu. Ya intinya sih kita harus hati-hati banget lah sama orang-orang yang baru kita kenal gitu ya. Jadi don't judge a book by its cover tuh ternyata bener gitu, bener banget kalau dalam kasusnya Ted Bundy ini. Dan sampai hari ini masih banyak banget orang yang penasaran tentang kenapa sih Ted Bundy ini bisa melakukan hal itu ya gitu ya, bisa melakukan hal-hal jahat, hal-hal yang ekstrim banget gitu ya. Jadi ada psikolog lah yang bilang bahwa Ted Bundy ini adalah sebenarnya walaupun punya wajah yang polos, punya wajah yang baik, tapi sebenarnya di dalam dirinya adalah dia adalah seorang sosiopat yang nggak peduli sama orang lain kecuali terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi dia cuma peduli sama dirinya sendiri aja. Oke, mungkin segitu aja video kali ini tentang Ted Bundy. Kalau misalkan lu ada saran gue harus bahas apa di video berikutnya, mungkin tentang serial killer juga, serial killer yang terkenal di dunia gitu ya, mohon tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.